Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori persaingan organisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu persaingan. Persaingan ialah ketika sebuah organisasi atau perorangan berlomba-lomba untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, ataupun sumber daya yang sedang mereka butuhkan. Persaingan antar organisasi semakin ketat dan nampaknya akan semakin sengit ke depannya, baik dalam organisasi bisnis ataupun dalam organisasi lainnya seperti organisasi pendidikan. Menurut Kotler, faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan ada 4 faktor. Yang pertama ialah faktor budaya. Faktor budaya dipengaruhi oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial budaya. Yang kedua ialah faktor sosial. Dalam faktor sosial, kelompok referensi, keluarga, peran sosial, dan status yang mempengaruhi perilaku pembelian. Lalu faktor yang ketiga ialah faktor pribadi, meliputi usia, tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, baik kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Lalu faktor yang terakhir ialah faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis. Yang pertama ialah motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Kemudian tipe pasar dan segmentasi pasar. Tipe pasar ada 3, yakni pasar konsumen, pasar produsen, dan pasar pemerintah. Pasar konsumen merupakan sekelompok konsumen yang membeli barang untuk dikonsumsi, bukan dijual atau diproses lebih lanjut. Kemudian pasar produsen. Pasar produsen adalah suatu pasar yang terdiri dari individu-individu dan lembaga-lembaga atau organisasi yang membeli barang untuk diproses lagi sampai menjadi produk akhir yang kemudian dijual. Kemudian pasar pemerintah. Pasar pemerintah merupakan aktivitas penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, dan kantor-kantor dinas. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses pembagian kelompok-kelompok konsumen dalam pasar tertentu yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda. Mengapa sih perlu segmentasi pasar? Segmentasi pasar perlu dilakukan karena beberapa pertimbangan antara lain. Yang pertama, perbedaan kebutuhan konsumen. Kedua, perbedaan prioritas dan pola konsumsi dari setiap konsumen. Yang terakhir yakni keterbatasan kemampuan produsen pendidikan untuk memuaskan seluruh kebutuhan konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi yakni meliputi pertama, tuntutan tugas. Tuntutan tugas yakni besarnya tugas yang harus diselesaikan oleh karyawan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, tuntutan peran. Tuntutan peran yakni suatu keadaan di mana tugas yang harus dilakukan karyawan tidak sesuai dengan jabatan dan yang didudukinya. Kemudian yang ketiga, tuntutan antar pribadi. Tuntutan antar pribadi yakni tuntutan yang diciptakan oleh karyawan lain dan berpotensi menimbulkan konflik. Kemudian yang terakhir yakni struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada akan menentukan tingkatan-tingkatan jabatan atau diferensiasi dan menentukan tingkat peraturan. Poin yang terakhir ialah signifikasi perencanaan terhadap persaingan organisasi. Mengetahui semakin ketatnya persaingan di perubahan zaman era saat ini, maka setiap organisasi harus memiliki sebuah perencanaan yang baik tentang bagaimana mereka mengantisipasi perubahan dan mengambil keuntungan dari setiap peluang yang muncul dari perubahan tersebut. Salah satunya ialah perencanaan strategis.